Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Angelika dengan NIM 21111002960. Kali ini saya akan menguraikan jawaban saya mengenai soal UAS Etika Akademi dan Bisnis. Yang pertama yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan hubungan sehat antara pedagang dan mitra kerjanya. Prinsip bisnis yang baik adalah di mana mereka menjalankan bisnis yang beretika, yaitu prinsip yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis biasanya terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip itu diantaranya prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Penerapan prinsip etika bisnis di sebuah perusahaan ini akan membangun hubungan yang adil dan sehat, baik di antara sesama rekan kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Dan dalam prinsip-prinsip etika bisnis ada beberapa contoh dalam praktik bisnis. Berikut contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan harus adanya kejujuran demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Sikap jujur harus dilakukan seluruh pihak guna mempertahankan bisnis dari kehancuran. Contohnya, bila kita menjalankan suatu usaha, kita selalu jujur dalam menggaji karyawan-karyawan. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal bekerja. Sebaliknya, karyawan pun selalu jujur dalam mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Selain dalam hubungan kerja, dalam tawar-menawar barang atau jasa pun harus ada kejujuran, seperti kita harus menentukan harga yang tepat untuk kualitas barang atau jasa yang dijual. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Contohnya, seseorang harus tahu kegiatan di bidang apa yang sedang dijalani, situasi yang diharapkannya, apa yang diharapkan orang tersebut, dan akan seperti apa bisnis itu ke depannya. Jadi, seperti orang itu harus sadar dan tahu bagi dirinya dan perusahaan atau bagi perusahaan lain. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan untuk mengukur bisnis dalam melaksanakan etika bisnis yaitu dengan mengadilkan semua pihak yang memberikan kontribusi. Contohnya, ada pedagang yang menjual daging di pasar yang sama-sama menjual daging sapi. Keadilan ini harus mereka tegakkan supaya ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan, seperti salah satu merasa dirugikan, yang dirugikan itu bisa menuntut secara hukum. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dari bisnis yang dijalankan menguntungkan di semua pihak.
Contoh skincare yang menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari produk skincare tersebut. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini menamakan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Contoh perusahaan yang menjaga nama baiknya yang menamakan integritas moral seperti memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanannya. Penjelasan tersebut dikutip dari web yaitu Nabila Hoirunisa 2022 Maret tanggal 27. Contoh pengaplikasikan atau menerapkan prinsip etika dalam praktik bisnis, halaman 2 kompasiana.com. Di samping 5 prinsip di atas dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Antara lain yaitu yang pertama, pengendalian diri. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Yang keempat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Yang ketiga, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Perusahaan asing ini biasanya memiliki kekuatan yang lebih terutama mengenai bidang SDM, manajemen, modal, dan teknologi. Bisnis tidak bisa dinilai dengan etika karena kegiatan pelaku bisnis adalah melakukan sebaik mungkin kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga yang menjadi pusat pemikiran mereka adalah bagaimana memproduksi, memasarkan atau memilih barang dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perilaku bisnis bagi suatu persaingan akan perusahaan sebagai bentuk cara dan memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan. Penjelasan tersebut dikutip dari Muhammad Fadli Agasaf 2016 Desember tanggal 4. Prinsip-prinsip etika bisnis Muhammad Fadli Asagaf. Nomor 2, hubungan konsumen dan perusahaan. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dan memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Meter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar seperti seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan untuk memberikan produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjalin layanan produk yang akan dijual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan
bahwa rasa aman bagi konsumen terhadap memungkinkan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Ada beberapa halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama yaitu teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dengan konsumen dalam keterkaitan produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan bahwa persetujuan konsumen terhadap sebuah kegunaan dan ciri-ciri produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasa ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kedua belah pihak kewajiban mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Yang kedua, kedua belah pihak harus meluruskan benar fakta sebagai objek yang dikeluarkan oleh gambaran palsu. Yang ketiga, kontrak tidak boleh dilaksanakan oleh unsur paksaan. Contoh dalam teori ini dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. 2. Teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak mengetahui mengenai produknya, kewajiban untuk menjaga kewajiban agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen lebih menekankan kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak kerja yang dilakukan oleh konsumen saja, apalagi dengan segi konsumen produk akan menjadi perhatian utama dalam teori ini. Etika menjadi landasan bahwa menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengutipkan kualitas atau keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak-anak. Dalam produksi mainan anak-anak, pihak konsumen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan anak tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap pandangan ekstrim semestinya, di mana teori ini mengembangkan semua biaya perusahaan kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan ketika produsen mengalami tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau produsen telah memberitahukan resiko yang terkait dengan pemakaian produk. Perlindungan terhadap konsumen, ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produk yang menggunakan resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan, seperti obat-obatan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Yang kedua yaitu hak atas informasi. Konsumen berhak atas informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik dari bahan baku produksinya, cara pemakaiannya, dan juga resiko yang bisa ditimbulkan akibat pengguna produk tersebut. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki,
konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda, dan konsumen memiliki hak membandingkannya untuk keputusan pembeli. Yang keempat, hak untuk mendengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dihadapnya oleh produksi. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang menjadi oleh produsen tersebut. Yang kelima, hak lingkungan hidup. Melalui produk digunakannya, konsumen manfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Yang pertama, kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena dia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk. 2. Harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disampaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan mengenai menciptakan produk. Yang ketiga, pengemasan dan pemberian label. Produk harus dikemas dengan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi produk yang diinformasikan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Penjelasan tersebut bersumber dari Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2007, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Bandung, Penerbit Rekayasa Sains. Soal yang ketiga, yaitu etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang pertama, mengambil keputusan perusahaan. Dalam melaksanakan tugas seorang manajer, sebuah perusahaan diharapkan berbagi keputusan yang harus diambil. Sering kasus yang dihadapi berbarengan dengan persoalan-persoalan yang terjadi seperti konflik ketidakadilan, kerugian biaya dan waktu, serta berbagai persoalan lainnya. Selain itu, bagi seorang manajer harus melihat dari segi perspektif etika bisnis. Keputusan yang memiliki etika bisnis adalah yang bisa menyeimbangkan berbagai pihak serta terutama mampu membuat pekerjaan dapat kembali terlaksana dan selesai hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor yang ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu mendefinisikan masalah-masalah tersebut secara jelas atau mudah dipahami, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud tercipta sistematika yang lebih terarah dan terkendali, melakukan identifikasi dari
semua masalah tersebut dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah dan secara lebih spesifik. Simon tahun 1960 menyatakan bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu intelligence, yaitu proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, desain, yaitu tahap rancangan solusi terhadap masalah, di mana pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif memecahkan masalah. Yang ketiga, choice, yaitu tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada yang memiliki yang terbaik. Yang keempat, implementation, yaitu tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, anti-liberation approach, menyatakan bahwa perilaku-perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Keputusan dengan menempatkan pendekatan manfaat, artinya keputusan diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi manfaatnya dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua, individu dualism approach, adalah konsumen ketika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu, artinya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, moral right approach, adalah konsumen ketika memandang keputusan-keputusan moral adalah keputusan-keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat, justice approach, menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Terdapat pohon keputusan menurut Susan Wildart dan John Chomer mendefinisikan bahwa sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen, dan kemudian dibuat alternatif-alternatif untuk pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Menurut Johannes Suprapto, diagram pohon keputusan ialah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau keputusan tindakan dengan kebijakan-kebijakan tidak pasti yang meliputi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Pengambilan keputusan terhadap individu harus mempertimbangkan etika dan nilai-nilai moral. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan etis terhadap individu. Yang pertama, tanggung jawab individu. Yang kedua, prinsip etika. Yang ketiga, dampak sosial. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, perspeksi individu. Pengambilan keputusan terhadap kelompok melibatkan proses perilaku dan perilaku lainnya sebagai perilaku manusia sebagai individu sebagai struktur organisasi. Dalam konteks etika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan etis terhadap kelompok. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasi bobot untuk kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, konsensus kelompok. Yang ketujuh, dampak sosial. Yang kedelapan, transparansi dan akuntabilitas.
Dalam menghadapi dilema etika, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etis dan dampak keputusan terhadap individu dan kelompok. Pengambilan keputusan etis memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Penjelasan ini dapat didapat dari sumber Dr. Agus Prasetyawan, MSI, dan Yuni Lestari. Pengambilan keputusan Surabaya, Universitas Pers 2020. Soal 4. Menurut the Organization for Economy, Cooperation and Development atau OECD, corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka, para pemegang saham, dewan pengurus, dan para manajer yang berkepentingan terhadap perusahaan. Mengacu kepada definisi tersebut, GCG diartikan sebagai suatu proses sistem yang seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat dan sekitar secara keseluruhan. Tujuan Good Corporate Governance merupakan yaitu 1. Membantu perkembangan ekonomi perusahaan, memastikan manajemen perusahaan lebih sesuai, yang ketiga meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaan. Keempat, membentuk reputasi perusahaan yang baik. Yang kelima, memberikan panduan untuk menjaga kestabilitasan perusahaan. Penjelasan tersebut oleh Good Corporate Governance atau GCG atau Pedoman Etika dalam Perusahaan 2019 Accounting. Prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi. Transparansi berarti keadaan nyata. Prinsip ini dilakukan perusahaan dengan mempermudahkan stakeholder untuk mengakses informasi apapun yang mereka butuhkan. Yang kedua, independensi. Menjadi company yang tidak mudah dicampur tangani oleh pihak lain juga menjadi salah satu prinsip tata kelola perusahaan. Ya, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan atas nilai independensi. Pihak yang berkaitan dengan perusahaan harus bisa bergerak dengan masing-masing tanpa adanya kombinasi. Ketiga, responsibilitas. Keempat, akuntabilitas, yaitu prinsip yang berkaitan dengan mempertaruhkan atau memperjawabkan. Yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Indikator pengukuran corporate governance. Yang pertama, kinerja dalam perusahaan sesuai norma dan regulasi. Yang kedua, melakukan GCG. Yang ketiga, indikator pengukuran good governance. Bisa dilihat dari ketepatan alur sumber pembiayaan. Soal 5. Pengertian CSR menurut Kotler dan Menzies, yaitu di mana CSR merupakan sebuah komitmen suatu perusahaan yang bertujuan untuk membantu dan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik. Dalam memenuhi hal tersebut, perusahaan
bisa mengkontribusikan sebagai dari sumber daya perusahaan kepada pihak yang terlibat di dalam atau di sekitarnya. Model pelaksanaan CSR. Biasanya perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan salah satu dari 4 metode berikut ini. Yang pertama, keterlibatan langsung. Model pelaksanaan yang pertama yaitu sebuah metode perusahaan akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial. Hal ini bertujuan dari model CSR ini yaitu membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Yang ketiga, menjalin kemitraan. Model yang satu ini dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak luar atau pihak lainnya. Mitra yang diajak kerjasama biasanya adalah mitra yang memegang fokus utama di dalam bidang sosial. Yang keempat, bergabung dengan konsorsium. Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek di mana proyek tersebut merupakan sebuah proses sosial yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Tujuan dari CSR yaitu yang pertama, nama baik dan citra. Biasanya program ini dilaksanakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menunjukkan bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar. 2. Menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Yang ketiga, solusi menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Manfaat CSR. 1. Untuk perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan yang perlu diketahui yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain, untuk sebuah media promosi perusahaan itu sendiri, dan juga untuk membuat suatu inovasi dalam membentuk sebuah program tertentu. 2. Manfaat untuk masyarakat umum, yaitu meningkatnya kesejahteraan dalam berbagai aspek. 3. Untuk pihak lain, manfaat yang didapat pada pemegang saham antara lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik. Jenis-jenis program CSR. 1. Cost promotion. 2. Cost related marketing. 3. Corporate social marketing. 4. Corporate philanthropy. 5. Community volunteering. 6. Rehabilitasi alam. 7. Pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. 8. Penggunaan sumber energi terbarukan. Contoh kasus: Taman Digital sebagai bentuk CSR PT Telkom Tbk cabang Bengkulu dinilai tidak efektif. Kota Bengkulu terus terbenah untuk menjadikan wilayahnya sebagai kawasan berbasis teknologi, berbasis interkoneksi jaringan. Untuk mewujudkannya, saat ini tengah dibangun sebuah taman digital untuk digital park di pusat kawasan Jalan Suprapto, tepat di sisi selatan Simpang 5, Ratu Samben. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Suwimi Fales, mengatakan
Digital Park dibangun dengan konsep kawasan yang berbasis teknologi tinggi akan memberikan ruang yang luas bagi pengguna layanan internet dan virtual lengkap dengan sarana pendukungnya. Sengaja kami pilih lokasi pusat kota yang padat lalu lalang orang dan kendaraan supaya pemanfaatannya bisa maksimal. Ujar Suimi di Bengkulu, Rabu 19 Oktober 2016. Kawasan Jalan Sueprapto Bengkulu merupakan pusat perdagangan, perkantoran Kota Bengkulu dan terkoneksi dengan kawasan pendidikan dan olahraga. Tidak jauh dengan kawasan ini juga terdapat situs sejarah rumah kediaman Bung Karno saat diasingkan di Bengkulu, kediaman Fatmawati, dan Masjid Jami yang sering dijadikan pusat kajian Islam di Bengkulu. Sarana pendukung berupa kafetaria dan pusat kuliner berada tepat di samping Digital Park. Tujuannya diberikan kenyamanan kepada masyarakat tetap berlama-lama di lokasi ini. Suimi menambahkan secara terpisah, General Manager PT Telkom Bengkulu Nugroho Setiobudi memastikan pihaknya akan memberikan layanan akses internet tanpa batas berkecepatan tinggi. Telkom juga memberikan layanan virtual ini yang dipasang di lokasi Digital Park. Kecepatan tinggi dan unlimited kami sediakan bagi siapapun yang berada dalam jangkauan taman digital teknologi. Di teknologi 4 dimensi juga kami siapkan, kata Nugroho. Namun, saat disayangkan sebuah proses tersebut tidak diapresiasi dengan baik oleh masyarakat. Terbukti dari sangat sedikitnya masyarakat yang manfaatkan taman digital dan sampah yang berserakan, serta rumput dan taman yang tidak terawat. Ekspektasinya, taman digital dapat dijadikan sebagai tempat yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menggunakan internet dengan nyaman dan membuat masyarakat tetap berlama-lama di lokasi. Namun, realitanya taman tersebut sepi pengunjung dan tidak terawat. Analisis dan pembahasan. Setelah ada regulasi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, setiap perusahaan diharuskan untuk menganggarkan sebagian dana bantuan untuk kebutuhan sosial. Dengan adanya kebijakan mengenai keharusan penyalahgunaan CSR ini sebetulnya menjadi salah satu upaya yang baik untuk menjadikan perusahaan-perusahaan itu menjadi protososial. Perusahaan menjadi salah satu lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan kontribusinya kepada kehidupan masyarakat, sosial, dan dalam banyak hal, yang salah satunya membangun fasilitas umum. Meski kewajiban atas kewajiban umum ini paling besar adalah pemerintah, namun semua pihak mampu, tidak ada salahnya untuk membantu dalam hal ini. Perusahaan juga bisa menjadi salah satu bagian yang direkomendasikan untuk ikut membantu melakukan perbaikan pada fasilitas umum untuk mungkin membangun fasilitas yang baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa fasilitas umum itu menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting sekali karena mencakup kebutuhan masyarakat sosial, masyarakat yang dibutuhkan. Saya sebagai pelajar yang menuntut ilmu di Kota Bengkulu mengakui bahwa maksud dan tujuan didirikannya taman digital ini sudah bagus, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Namun sepertinya sudah lepas tangan saja dari taman digital tersebut. Dari dilihat
tidak terawatnya kebersihannya di taman tersebut, agar program CSR dapat menjalankan perannya sebagai sarana program yang efektif yang dilihat dari ketiga belah pihak. Yang pertama, perusahaan. Namun saya sudah cukup mengapresiasi niat baik PT Telkom yang bahkan menghabiskan biaya 1,4 miliar dalam pembangunannya. Kedua, pemerintah juga saya mengapresiasi yang mendukung terrealisasinya proyek tersebut. Namun sangat disayangkan pemerintah terlihat sudah lepas tangan pada proyek tersebut. Seharusnya pemerintah memperkerjakan petugas kebersihan dan taman yang khusus untuk taman digital agar kebersihan dapat terjaga sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Ketiga, masyarakat. Pada dasarnya fasilitas umum dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat. Jadi sudah seharusnya masyarakat turut menjaga kebersihan serta ikut mengapresiasi fasilitas umum tersebut dengan cara manfaatkan taman digital sesuai dengan maksud didirikannya tempat mencari informasi menggunakan internet dengan cepat dan mudah. Penjelasan tersebut dikutip dari web kasus pelanggaran atau penyelewangan CSR pada PT Antam Tbk. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya urut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.